Perhelatan pesta demokrasi, yakni pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota telah usai, yang merupakan salah satu pemilihan umum terbesar di dunia. Masyarakat telah menentukan pilihannya masing-masing sesuai dengan hati nuraninya. Berdasarkan quick count dan pleno yang dilakukan secara berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga KPU RI, setidaknya telah diketahui siapa saja calon anggota legislatif yang memperoleh suara terbanyak dan nantinya akan duduk di Senayan, di mana sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan KPU, anggota DPR RI DPD yang terpilih akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024. Untuk Dapil NTT 2 dengan alokasi 7 kursi yang tersedia, telah diketahui siapa-siapa saja yang meraih suara terbanyak. Misalnya dari Partai Nasdem adalah Ibu Ratu Wula yang meraih 76.331 suara dan bahkan berhasil mengalahkan rekan separtainya nomor urut 1, yakni Victor Laiskodat yang juga merupakan mantan gubernur NTT dengan meraih suara sebanyak 65.359 suara. Sehingga secara keseluruhan Nasdem untuk Dapil NTT 2 meraih suara sebanyak 207.732 suara. Artinya begitu tinggi kepercayaan masyarakat di Dapil NTT 2 yang meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Barat untuk menyerahkan aspirasi mereka kepadanya. Pertanyaannya, mengapa demikian? Jawabannya adalah karena masyarakat di Dapil NTT 2, khususnya masyarakat di Pulau Sumba, sangat merasakan sentuhan kasih seorang legislator pelayan rakyat, sentuhan kasih seorang ibu kepada rakyatnya, dan kedekatan seorang wakil rakyat dengan rakyatnya tanpa sekat apapun. Untuk diketahui oleh pemirsa, bahwa Ibu Ratu Ngadu Bonula merupakan satu-satunya perempuan asal Pulau Sumba yang berhasil ke Senayan dan juga satu-satunya wakil dari Pulau Sumba yang berhasil melenggang ke Senayan untuk periode yang kedua. Namun di balik semuanya itu, ada berita viral yang setidaknya membuat masyarakat, khususnya para pemilihnya, merasa sedih, kecewa dan bertanya-tanya, yakni Ibu Ratu Wula melalui saksi Partai Nasdem menyatakan mengundurkan diri sebagaimana yang dikatakan oleh saksi Partai Nasdem. Alasan pengunduran diri sesuai dengan kehendak yang bersangkutan dan di atas materai. Dan untuk itu karena suratnya ke KPU RI saya tidak berhak untuk membacakan dan lampirannya juga ada di dalamnya, kata saksi tersebut. Sebenarnya ada apa di balik pengunduran diri Ibu Ratu Wula? Jika kita hendak mendapatkan jawaban pasti tentang alasan di balik mundurnya Ibu Ratu Wula, maka hanya kepadanya lah dan Ketua Umum Nasdem lah yang tahu. Tetapi setidaknya saya memberikan sedikit analisis dan gambaran mengapa hal ini bisa terjadi, walaupun analisa saya tidak sepenuhnya benar dan dijadikan sebagai jawaban yang pasti. Berikut analisa saya. Pertama, Undang-Undang Pemilu atau peraturan KPU sama-sama tidak mengatur tentang apa alasan spesifik
pengunduran diri yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan? Apakah karena benar-benar merupakan keputusan pribadi atau desakan partai? Yang kedua, suara rakyat yang sudah diberikan untuk memilih Ibu Ratu tidak bisa ditarik kembali. Yang ketiga, berdasarkan keterangan saksi dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, pengunduran diri Ibu Ratu Wullah merupakan kehendak pribadi bukan partai. Yang keempat, dengan mundurnya Ibu Ratu Wullah, maka calon penggantinya adalah peraih suara terbanyak kedua di Partai Nasdem, yakni Victor Bungtilu Laiskodat. Yang kelima, skenario dan berita yang beredar saat ini bahwa Ibu Ratu sedang dipersiapkan untuk bertarung di Pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya tahun ini tidaklah mungkin. Karena bagaimanapun yang pasti akan diusung oleh Partai Nasdem bertarung di Pilkada Sumba Barat Daya adalah Markus Dairotalu yang juga merupakan suaminya sendiri. Keenam, bahwa sesuai dengan pernyataan Ibu Ratu, ia akan diberikan tugas lain oleh Partai Nasdem. Ketujuh, kemungkinan yang masuk akal adalah Ibu Ratu sedang disiapkan untuk menjadi Ketua DPW Nasdem NTT. Kedelapan, dengan tidak majunya Victor Laiskodat sebagai calon gubernur NTT tahun 2024, maka figur yang punya peluang maju baik sebagai calon gubernur atau wakil gubernur adalah Ibu Ratu Wullah. Kesembilan, jika Ibu Ratu benar dicalonkan sebagai gubernur atau wakil gubernur oleh Partai Nasdem, maka ini akan menjadi hal yang menarik dalam konstelasi politik NTT ke depan. Karena bisa saja Nasdem berkoalisi dengan Partai Golkar yang kemungkinan besar mengusung Melki Lakalena, atau PDIP yang kemungkinan besar juga mengusung Emi Nomleni atau Ansi Lema. Memang secara hukum hal demikianlah tidak salah karena undang-undang maupun peraturan KPU membuka ruang itu. Secara politik pun juga demikian, karena mekanisme pengunduran diri yang dilakukan oleh Ibu Ratu Wullah sudah atas sepengetahuan dan persetujuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Cuman secara etika politik, apakah ini pantas atau tidak pantas, itu kembali kepada persepsi kita masing-masing. Jika benar Ibu Ratu sedang disiapkan untuk bertarung di Pilkada NTT tahun ini baik sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur, pertanyaannya kenapa harus dari sekarang dia mengundurkan diri? Jawabannya sederhana, karena proses tahapan Pilkada tahun 2024 sudah dimulai sejak 5 Mei di mana pemenuhan syarat calon perseorangan, dan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus sudah dilakukan pendaftaran pasangan calon. Sedangkan pelantikan sebagai anggota DPR RI itu baru nanti dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024. Artinya, jikalau skenario ini yang memang disiapkan oleh Partai Nasdem, langkah yang ditempuh oleh Ibu Ratu itu sudah benar, karena tidak ada waktu yang paling tepat untuk mengambil langkah ini. Lain halnya jika pelaksanaan pendaftaran calon gubernur ataupun wakil gubernur itu dilaksanakan pada bulan November ataupun Desember, sehingga Ibu Ratu bisa mengikuti pelantikan pada tanggal 1 Oktober, kemudian baru mengundurkan diri dan bertarung di Pilkada NTT. Karena jalan masih panjang dan masih ada tempat lain untuk Ibu Ratu mengabdikan diri bagi masyarakat NTT. Yang terpenting saat ini adalah Ibu Ratu harus memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat
sehingga masyarakat mendapatkan jawaban yang pasti dan tidak bertanya-tanya lagi. Salam.